Petani ini yang kamu bukan konsepkan, seperti yang petani yang kamu pikirkan bukan yang seperti itu. Ini petani modern yang kita mau. petani modern. Ya, bagaimana kita mengangkat derajat petani itu agar petani lebih khusus dalam konteks Kecamatan Boleng harus hidup. Luar biasa. Makanya Hidup Boleng ya. hidup petani. Nah, kalau Oke. dalam bahasa apa saya kan begini. Petani mantap, petani hebat, petani jaya. Luar biasa. Mabar Bicara Podcast. Bicara tentang mabar. Sahabat Mabar Bicara dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aloysius Wartim Karya. Ya, di malam hari ini sangat luar biasa sekali. Kita akan berbicara tentang pertanian. Sebagaimana kita ketahui, memang salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Kecamatan Boleng, itu dikategorikan sebagai kecamatan penyangga destinasi pariwisata super premium. Tentunya kegiatan pertanian dari komunitas masyarakat agriculture itu harus digalakan, begitu ya. Betul. Dan yang luar biasanya bahwa pertanian sesungguhnya subur di wilayah Boleng ini kurang dioptimalkan. Betul. Dan dioptimalisasi oleh salah satu sosok anak muda yang baru saja kembali kampung, begitu. Yes, ya. Dan sangat luar biasa sekali, ia membentuk beberapa komunitas dan sekarang sudah ada progres yang cukup memuaskan kita semua ya. Dan di malam hari ini telah hadir anak muda yang kita banggakan. Beliau adalah Bung Ewa. Luar biasa sekali. Ewa Wando, luar biasa sekali. Selamat malam Bung Ewa. Abang Luis atau Kakak Luis. Pertama saya menyampaikan terima kasih banyak karena sudah mengundang di podcast Mabar Bicara. Luar biasa ya. Dan di malam hari ini tentunya kita bicara tentang pertanian. Bicara yang tidak seperti biasanya. Betul. Bagaimana kabar nih? Semuanya aman dan terkendali. Kakak Luis, bukan hanya pribadi saya, termasuk petani-petani kita yang ada di Kecamatan Boleng. Luar biasa. Jadi sahabat Mabar Bicara, kalau dilihat dari tampangnya, dia ini sudah berkumis gitu ya. Iya, jadi biasanya kalau kita karena lebih banyak di kebun. Tapi siapa sangka bahwa beliau anak muda yang fenomenal ini adalah seorang sarjanawan mengenyam pendidikan di Bali begitu ya. Betul. Oke. Bagaimana kegiatan akhir-akhir ini? Di kurang lebih 2 tahun sejak tahun 2021 saya tamat kuliah S1 jurusan bimbingan dan konseling. Tentu ini muncul berbagai banyak pertanyaan, kok orang basicnya guru kok kecimpung di dunia pertanian begitu. Iya, betul. Ini kan hal yang menarik Kakak Luis. Iya. Jadi mungkin itu yang awal saya mau jelaskan dulu Kakak Luis. Pertama, tentu masih ada hubungannya Kakak Luis. Karena bicara bimbingan dan konseling itu adalah bicara soal bagaimana kita membimbing siswa kalau di dalam kelas, kemudian ketika balikan ke dalam konteks apa yang kita diskusikan ini adalah di komunitas masyarakat. Bagaimana kita membimbing komunitas masyarakat itu sendiri. Di sana juga adalah bimbingan dan konseling, yaitu proses pencegahan atau pengobatan. Artinya kita hadir untuk memberikan solusi terhadap petani itu sendiri Kakak Luis. Sehingga masih ada kesinambungan antara pengetahuan di kuliah dengan apa yang terjadi di lapangan pada hari ini. Luar biasa ya. Berarti yang awalnya ini cita-citanya ingin jadi guru atau mengapa sampai ambil SPD ini? Memang awalnya sama sekali tidak ada niat untuk bergelut di industri atau dunia bidang pertanian. Tapi satu yang perlu ketahui Kakak Luis dan teman-teman sahabat podcast Mabar Bicara. Jadi awal sebelum saya menyelesaikan program studi bimbingan dan konseling, saya sempat ambil jurusan pertanian di Malang. Di Polbangtan bukan? Bukan. Di Universitas Tribuana Malang, Tunggadewi Malang. Jadi kurang lebih ya cuma 2 semester. Tapi intinya adalah semangat disiplin ilmu yang saya timba sementara waktu itu yang membuat saya semangat ketika kembali di kampung. Intinya ada sedikit bekal yang membuat saya kuat gitu loh. Oke. Akhirnya ya singkat cerita soal perjalanan liku-liku di dunia pendidikan ya kembali ke Bali. Makanya tamat di Bali dengan jurusan bimbingan dan konseling. Oke, sebelum lanjut, apakah memang setelah tibanya di Terang, kebetulan sahabat Mabar Bicara, Brother Ewa ini dia kampungnya dari Terang gitu ya? Nampar lagi. Nampar itu adalah salah satu wilayah yang sangat subur di Terang begitu ya? Apakah setelah setibanya dari Bali selesai pendidikan dengan gelar SPD, Sarjana Pendidikan, jadi mau lamar jadi guru tapi tidak ada lowongan begitu kah atau bagaimana? Betul. Mungkin saya ini adalah salah satu kalau istilah ya harus ada job seeker dan job creator. Ya, kita sebagai anak muda harus mampu untuk memilih dua-duanya. Job seeker dan job creator itu pencari kerja atau penyedia lapangan kerja. Ketika kembali dari Bali selesai kuliah, saya tahun 2021 saya langsung ke kampung. Akhirnya pertama saya tidak pernah menyangka, saya kembalinya tidak pernah menyangka untuk bergelut di industri pertanian.
Tapi ketika saya melihat hanya 1 minggu ketika sudah berinjak kaki di bumi kampung, saya melihat bahwa banyak potensi-potensi aset-aset pertanian yang ada di kampung dalam lingkup Kampung Nampar itu sendiri. Kok penghasil pertanian melimpah, tapi tidak pernah dijadikan uang. Oke. Akhirnya muncul sebuah ide. Kalau seandainya petani kita tidak perdayakan, baik dari perdayaan mulai dari bagaimana membuat mereka semangat untuk menanam, merawat, harus sampai pada pemasaran. Nah, tujuannya apa? Agar hasil atau jerih payah yang mereka buat dalam keseharian aktivitas mereka harus semuanya menjadi uang. Begitu. Akhirnya saya mencoba untuk belahan. Pertamanya saya hanya mau jenis pertanian pisang, kemudian kelapa. Saya mencoba angkat hasil pertanian ini bawa ke kota super premium Labuan Bajo. Ternyata Kakak Lois, itu barang-barang yang dari kampung itu sangat dibutuhkan di kota super premium. Wah, luar biasa. Yang meskipun pada saat itu bahkan sampai sekarang tantangannya begitu berat. Kenapa? Karena infrastruktur dari Labuan Bajo ke Kampung Nampar itu sendiri sangat tidak memungkinkan sekali. Tapi ya namanya kita untuk mencoba, ya kita harus bekerja keras. Ya, dan harus ada upaya. Begitu. Meskipun dengan berbagai banyak tantangan. Gitu. Kira-kira itu awalnya, sehingga lama-kelamaan dari waktu ke waktu saya melihat ini belum cukup. Nah, akhirnya ada rasa memiliki antara saya dan petani, begitu, terhadap usaha-usaha mereka. Akhirnya saya bergeser sedikit dari Kampung Nampar ini. Kampung Nampar ini sahabat mau berbicara, ini kampung yang kecil dengan 40 kakak saja, dan sangat banyak keterbatasan. Akhirnya saya melangkah lebih jauh sedikit, masuk di dalam lintas satu desa ya, Desa Golosepang. Luar biasa. Desa Golosepang, desa hebat. Saya mau salam dan sapa khusus ini untuk semua keluarga besar ya, masyarakat yang ada di Desa Golosepang ya. Luar biasa sekali, ada anak muda yang sudah mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang sungguh luar biasa sekali ya. Semoga bermanfaat begitu ya. Akhirnya Kakak Lis, akhirnya semua hasil pertanian yang satu desa itu ya salah satunya ya, saya ambil dan saya terjun ke sana. Bukan hanya memberi motivasi kepada Pak petani, tapi saya ambil bagian dalam fungsi pemasaran untuk memperkenalkan hasil pertanian ke bawah, ke Labuan Bajo atau di kota super premium ini, di pasar bebas lah. Bagaimana kesan teman-teman lain dan keluarga saat Anda yang adalah sarjana tapi jadi petani ini? Bukankah petani ini dia identik? Iyalah ya, petani ini sahabat berbicara sebagaimana biasanya yang namanya petani ya itu compang-camping begitu ya, kumuh, daki, berdebu dan lain sebagainya. Bagaimana kesannya tetangga, masyarakat sekitar begitu? Jadi benar orang bilang Kakak Luis bahwa untuk mengambil sebuah keputusan memang tidak mudah ya? Membalikan telapak tangan. Artinya di situ adalah yang meskipun terhadap pribadi saya siap secara mental apa segalanya saya siap, tapi kembalinya adalah keluarga. Begitu. Karena identik keluarga di kampung bahwa apa yang kita utus itu yang harus dia kerjakan di kampung. Betul. Nah, ketika hal ini terbalik, justru muncul banyak pertanyaan. Mengapa? Apa untungnya? Apa untungnya kan begitu? Kalau kami petani, lu jadi petani. Bahkan kalau ada bahasa sederhana tapi sangat memukul kita, saya pribadi, bahwa kalau hanya mau sekedar seperti ini, ngapain pergi ke Bali? Habis uang ya, bawa gelar, tidak ada arti. Gitu. Tetapi Kakak Luis, bahasa-bahasa kiasan bagi saya itu ya, justru itu yang membuat saya semangat. Terpanggil bekerja, begitu, terpanggil. Untuk menjadi petani ini, begitu. Untuk menjadi pelaku di sana kan begitu. Saya harus itu anggap istilah itu adalah sebuah tantangan bagi saya. Tapi justru itu adalah sebuah jembatan untuk membuat mereka yakin bahwa petani yang kamu konsepkan, petani yang kamu pikirkan bukan yang seperti itu. Ini petani modern yang kita mau. Petani modern. Bagaimana kita mengangkat derajat petani itu agar petani lebih khusus dalam konteks Kecamatan Boleng harus hidup. Luar biasa. Hidup Boleng ya. Hidup petani. Kalau dalam bahasa apa saya kan begini. Petani mantap, petani hebat, petani jaya. Luar biasa. Tetapi apa yang membedakan menurut Anda petani modern atau petani milenial seperti Anda salah satunya dengan petani-petani yang ada di kampung yang selama ini diamati oleh Bung? Banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Pertama mulai dari cara untuk konsep-konsep saja. Kita bicara konsep awalnya kan gitu. Kalau dulu petani di sana itu konsepnya yang penting tanam. Tidak ada mindset atau pikiran bahwa apa yang kita tanam ini bisa menjadi uang atau bisa dipasarkan ke pasar bebas begitu, atau diperjualbelikan begitu. Intinya menanam hanya sekedar untuk mengisi perut sendiri begitu. Kan gitu. Petani subsisten ya? Iya itu. Terus
kita mau merubah mindset seperti artinya apa yang kita tanam petani yang lahan petani itu yang mereka garap itu bukan hanya untuk kepentingan untuk hanya sekedar untuk membuat perut menjadi kenyang pribadi, tapi bagaimana hasil pertanian itu, hasil bumi itu bisa mengenyangkan semua perut-perut orang yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, termasuk tamu-tamu yang datang yang berkunjung di kota super premium. Luar biasa. Itulah konsep kalau dari petani modern ya. Petani modern. Oke, bagaimana implementasinya sekarang itu? Bagaimana penerapan dari Bung Ewa sendiri? Seiring berjalannya waktu, kita kembali ke belakang sedikit ke Kalus. Sekarang kan sudah hampir kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun saya berkecimpung di dunia pertanian. Sebenarnya tujuan kita ini adalah untuk membangun daerah ini. Oke. Pertama, kita punya masing-masing gaya ya, masing-masing cara untuk membangun. Kita punya daerah, kita punya wilayah, kita punya desa, kita punya kampung. Akhirnya berangkat dari kesadaran seperti itu, yang membuat hati saya terpanggil. Begitu. Sehingga dari 2 tahun itu saya bilang kasihan rasanya, karena jujur saya belum sempat bawa lamaran terkait dengan ijazah tadi kan begitu. Untuk jadi guru nih. Untuk jadi guru. Sebenarnya informasi lowongan kerja soal bimbingan konseling banyak loh. Banyak gitu. ya? Sekali kan gitu. Coba lihat di masing-masing sekolah saja banyak kebutuhan. Oh begitu? Cuman apa Kak Luis? Saya mau ke sana. Siapa yang mengurus petani-petani ini nanti di kemudian hari gitu. Itu pertama. Yang kedua, mereka sudah kenal saya. Saya sudah mengenal mereka. Selama ini kita bekerja sangat berkolaborasi. Akhirnya saya lebih memilih bahwa intinya Kak Luis, saya lebih nyaman bersama mereka daripada saya beranjak ke tempat lain lagi. Mungkin berlebihan kalau saya bilang hampir setiap detik butuh lowongan guru BK itu ada di setiap lembaga, misalnya lembaga pendidikan ya gitu. Tapi Bung Ewa menolaknya itu dan memilih untuk berada bersama mereka begitu. Kalau di rumah saja Kak Luis, mungkin saya waktu istirahat malam saja saya ada di rumah. Lebih daripada itu waktu-waktu siang mulai dari pagi itu saya ada di setiap kelompok tani itu karena saya sifatnya adalah kunjungan. Oke. Jadi apa yang Bung Ewa lakukan bersama dengan orang-orang petani ini? Betul. Karena awalnya tadi hanya kita garap di satu lingkungan satu desa saja. Selama ini Kakak Luis di perjalanan waktu ini sudah 2023 ya awal. Saya sudah mulai menyentuh ini bukti ya karena saya semua ada data di sini Kakak Luis ya. Sudah menyentuh hampir semua kampung yang ada di Kecamatan Bolen, saya sudah kunjung semua. Wow, luar biasa nih anak muda nih ya. Kan enak kan begitu. Mantap. Selain mereka mengenal saya sudah mengenal mereka dan bukan itu saja poinnya. Bagaimana kita saling menghidupkan di sana. Sehingga di sana pertama saya mendekatkan dengan petani itu dengan cara bersosialisasi. Sosialisasi dalam hal apa itu? Dalam hal apa? Pertama adalah bagaimana merubah mindset petani itu. Seperti yang kita bicara di awal adalah bagaimana pemahaman masyarakat luas itu baik oleh petani itu sendiri maupun oleh kalangan-kalangan yang berelit bahwa petani itu ya kerja jorok, kerja kotor, berdebu di matahari. Ya pokoknya compang-camping banyak. Justru saya mau mensosialisasikan merubah paradigma seperti itu. Bahwa petani itu tidak pantas untuk penilaian seperti itu. Hanya dengan sekasat mata soal pandangan-pandangan miring seperti itu. Bahkan saya bermimpi Kakak Luis, petani suatu saat tidak boleh pendapatan hanya dalam 1 kali 1 bulan. Dalam satu hari harus memiliki pendapatan yang cukup. Itu mimpi besar ke depannya Kakak Luis. Lanjut. Dari kampung ke kampung awal-awalnya ya hanya bersosialisasi. Tentu ada yang terima, ada yang tidak terima kan begitu. Soal apa yang kita mau bagikan gitu. Tapi lama kelamaan petani semakin sadar. Apa senjata maksudnya amunisi saya yang membuat mereka tergerak menggugah hatinya mereka agar mereka menerima pendapat kita kan begitu. Pertama seperti yang Kakak Luis bilang bahwa Kabupaten Manggarai ini sudah dinobatkan kabupaten atau kota super premium. Itu karena apa? Itu karena kekayaan yang alam kita miliki ya. Oleh daerah kita ini. Kekayaan itu bukan hanya di kotanya maupun di setiap pelosok. Demikian di Nampar tadi kan. Malah sesungguhnya kekayaan itu adanya di desa-desa. Begitu. Bukan suatu yang tidak mungkin bahwa tamu yang datang ke Labuan Bajo di kota super premium ini bukan hanya fokus datang ke kotanya. Otomatis mereka kunjung di setiap tempat destinasi tersebut. Apa yang kita mau sungguhkan ketika ada tamu gitu. Ibarat kalau tamu datang ke rumah, apa yang gitu kalau tidak ada persiapan di dapur gitu. Yang salah satu persiapan yang paling konkret yang perlu maksudnya ada kolaborasi dari industri pariwisata dengan pertanian itu adalah
hasil komoditi kita itu. Oke. Untuk bisa selain bawa ke pasar bebas ya, beli di tempat nanti kan oleh petani. Oke. Selain tadi dalam aktivitas sosialisasi atau pendekatan diri, Bung Ewa ini dengan kelompok-kelompok petani begitu ya. Apa selanjutnya yang dilakukan yang terbiasa yang sudah diimplementasikan selama ini selain itu tadi sosialisasi? Selain bersosialisasi, saya mengajak petani untuk persiapkan lahan. Jangan kita di zona nyaman di zona nyaman itu maksudnya. Nah, petani kita, masyarakat petani Kecamatan Boleng kita identik dengan petani sawah. Betul karena areal pesawahan lebih luas. Kemudian sudah hampir sejak mereka lahir sampai bahkan ya, sampai sekarang saja masih ada yang nyaman di petani sawah. Sementara ngomong-ngomong ya, semua hidup itu diandalkan dari sawah. Mau urus menikah, urus segala macam. Semuanya dari sawah. Kita mau sedikit pelan-pelan untuk merubah itu kan. Begitu bahwa salah satu hal yang menjanjikan oleh petani itu adalah petani horti. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Macam sekarang Kakak Luis dari kampung ke kampung, petani hanya mempersiapkan lahan. Ada beberapa petani yang sudah saya bantu dengan memberikan pertama benih secara gratis dari saya. Setelah disosialisasi tadi, Om Ewa langsung mendonasikan benih ya, luar biasa kepada para petani ini. Kepada para petani. By the way, sebelum dilanjutkan, ada berapa nih kelompok tani yang sudah dibentuk nih? Totalnya itu sudah 23 Kakak Luis. 23 kelompok tani, luar biasa. Dan sekarang satu kecamatan ya? Satu kecamatan. Mulai dari satu kecamatan kan? Saya tidak sebut lagi ya kampung-kampungnya, intinya satu kecamatan itu. Dan sudah 1 minggu saya sudah membuat komunitas kelompok petani itu. Dan namanya adalah komunitas petani horti sekecamatan Boleng. Tujuan dari komunitas itu adalah kita mau berbagi informasi-informasi terkait dengan pertanian. Mulai dari pengelolaan yang baik mulai dari konsepnya, kemudian lahannya, persiapan lahannya, kemudian benihnya sampai di penanganan hasil. Dari kampung ke kampung saya datang mencoba untuk mempengaruhi petani untuk keluar dari zona nyaman petani padi tadi, petani padi ya, agar sedikit bergerak di petani horti. Kenapa? Karena itu sangat menjanjikan sekali. Apa yang menjanjikan itu? Pertama Kakak Luis, dari segi harga barang hasil komoditi ini kan gitu. Petani horti ini. Taruh saja ya sekarang ini adalah Lombok. Cabe. Ya. Jadi kalau kita orang Manggarai Barat ini sebutnya Lombok ya. Padahal cabe itu. Makanya pakai dua bahasa itu. Begitu. Cabe. Saya kira cabe ini atau Lombok ini adalah salah satu hasil produk pertanian yang paling mahal untuk topografi di wilayah Kecamatan Boleng. Kalau bergeser ke Meliling Kempokan ada kemiri buah-buahan kan begitu. Tapi di kita punya kecamatan Boleng ini adalah horti itu tadi. Ya horti itu salah satunya adalah cabai. Bahkan kebutuhan pasar semakin hari semakin meningkat. Itu satu jenis produk. Mari kita kalkulasi harga ya Kak Lucia. Dalam 1 kilo cabai dibayar dengan 4 kilo beras. Bayangkan. Artinya 1 kilo itu berapa? 40 ya? Ya, kurang lebih 40. Itu kadang harganya itu kadang gelombang, bahkan kadang lebih. Terus itu yang pertama. Yang kedua Kakak Lois, kalau istilah perbandingan saya sekarang yang saya kampanye gaung-gaungkan ke tengah-tengah petani masyarakat ya, petani cabai dengan petani padi 1 berbanding 10. 1 bujur cabai mengalahkan 10 bujur padi sawah. Ya lahan sawah kan. Betul. Mampu dikalahkan oleh satu bujur cabai ya. Itu pertama keunggulannya. Yang kedua persiapan lahan. Petani cabai kita hanya 1 kali keluar keringat Kakak Luis. Maksudnya? Maksudnya itu adalah 1 kali kita buang modal untuk mengalokasikan untuk persiapan lahan dalam jangka waktu hasil panen kita bisa memetik sampai 4 tahun. Begitu. Karena usia cabai itu atau Lombok itu Kakak Luis 1 kali panen dia usianya itu 4 tahun sampai 5 tahun. Untuk rawat cabai atau Lombok itu ya tidak seribet rawat sawah gitu. Ada pikir hama, pikir pupuk dan lain sebagainya. Begitu. Sawah kan 1 kali 1 tahun. Kan begitu. Cabai ini 1 kali dalam 4 tahun.
1 kali kita keluar keringat, 1000 kali kita memetik. Artinya 4 tahun kita memetik hasil. Karena usia setelah tanam, usia kurang lebih 3 sampai 4 bulan kita sudah mulai memetik hasil. Itu tidak pernah batas. Yang penting cara perawatannya. Selama 4 tahun kita bisa memetik hasilnya begitu. Nah, berbicara tentang perawatan cabai ya seperti yang dibicarakan tadi itu, ini kan kelangkaan pupuk ya. Bagaimana ini untuk perawatan pupuk dan lain sebagainya? Karena saya betul-betul fokus untuk mau memperdayakan petani, saya tidak hanya fokus mulai di pembibitannya saja. Tidak sekedar itu. Artinya itu berarti saya hanya menangani hulunya, hilirnya tidak kan begitu gitu kan. Kita mau mulai dari hulu sampai hilir. Selain saya memberi atau membagikan benih gratis, ketika temuan-temuan di lapangan, karena begini Kak Kolis, saya ini tidak hanya sekedar kampanye atau mempropagandakan diri atau mempengaruhi petani di rumah, saya turun langsung ke lapangan, begitu, mulai dari persiapan lahan, apa gejala, misalnya di persiapan, bagaimana cara konsep kerjanya, kita sama-sama, kemudian yang berikut ketika sudah tanam, apa gejala-gejala penyakitnya, itu tujuan datang ke lapangan, begitu. Yang berikut setelah kita identifikasi masalah ya gitu. Setelah kita ketahui masalahnya, baru kita akan mencari solusi. Dan solusinya tidak perlu lagi ke orang lain atau tidak perlu lagi kita permisi ya minta pikiran-pikiran orang yang terlalu jauh menurut jangkauan petani kan begitu. Karena Eva juga saya maksudnya karena kakak Eva ya gitu. Karena kakak Eva juga punya toko Eva Tani. Kios lah bukan toko ya. Berbicara tentang pembibitan, bisa tentang obat-obatan, hingga perawatan untuk bisa maksimal itu, Eva Tani ternyata menyediakan segalanya. Yang fokus untuk menjual semua bahan-bahan pupuk mulai dari pengobatan, pencegahan hama sampai dengan pupuk. Luar biasa. Makanya namanya adalah Eva Tani. Itu tahun 2022 saya sudah membuka kios yang khusus di dalamnya adalah jual pengobatan pertanian. Khusus. Khusus tidak ada jual. Luar biasa. Kenapa? Karena saya mau membuktikan bahwa di Kecamatan Ponen ini kan potensi pertanian kan besar begitu. Besar, betul. Nah, ketika saya datang, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh petani itu adalah masalah pengobatan. Sulit untuk mendapatkan itu barang. Ada tapi ke Labuan Bajo dulu kan begitu. Akhirnya pada saat itu saya mau bangun komunikasi dengan toko-toko yang ada di Peruteng. Luar biasa. Nah, kita kerjasama. Begitu. Kita buka tempat kios pertanian itu namanya adalah Eva Tani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua poinnya di sana adalah begini Kak Kolis. Kalau kita hanya fokus, misalnya selama ini kan di situ ada jual berbagai aneka ragam, misalnya ada jual rokok, ada jual garam, ada jual minyak tanah dan lain sebagainya, ada jual obat pertanian. Ketika petani datang belanja untuk beli obat pertanian, yang pelayan sebagai tuan kios ini, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan obat yang mereka jual. Kenapa? Karena mereka terhimpit waktunya karena masih pelayanan untuk jenis barang-barang yang lain kan begitu. Sehingga edukasi soal pertanian obat itu tidak dapat oleh petani yang begitu. Sehingga malfungsi penggunaannya nanti. Sehingga obat yang mau disemprotkan itu tidak tahu bagaimana cara pakainya. Cara pakainya itu yang pertama. Kemudian kadang obat hama, obat pupuk dicemprot 1 kali. Itu yang saya lihat kan saya kan turun langsung lapangan, itu yang saya lihat. Akhirnya kakak Eva, saya kan kakak Luis begitu. Iya betul. Saya mau merubah semua itu. Begini loh cara bertani yang baik. Luar biasa. Makanya saya jual khusus barang pertanian. Istilah kayak ke dokter apotek resep ya. Resep. Pertama ya kita welcome dulu petaninya kan dengan bahasa dengan gaya kita kan begitu. Betul. Untuk membuat mereka semangat. Lalu beri deskripsi tentang obat itu. Mendeskripsikan obat itu. Mulai dari cara pemakaiannya, penggunaannya, bahkan sampai pada efeknya ketika berlebihan menggunakan obat begitu. Baik terhadap kesehatan pribadi maupun terhadap pertumbuhan tanaman itu sendiri kan begitu. Luar biasa. Akhirnya apa? Petani merasa puas pulang bekal membawa pengetahuan tentang pertanian. Kan begitu. Betul. Setelah itu tidak cukup sampai di situ. Eva melakukan suatu kegiatan monitoring. Memastikan bahwa betul maksimal nih penggunaan obat ini. Setelah misalnya ya Kakak Luis datang ke kios Eva Tani. Betul. Setelah beli obat, akhirnya saya dapat nih obat ini. Dapatkan obat ini, aplikasikan ke di lapangan. Lalu saya bawa ke kebun, saya semprot misalnya ya.
Setelah itu 1 minggu kemudian Evani datang nih. Kakak Ewa datang kunjung monitoring. Apakah benar atau mati nih tanamannya? Kan, pertama Ya. kan kita tidak cukup hanya begini Kak Luis. Kalau kita hanya bicara kayak sekarang kan hanya sekedar bicara di atas meja, kita sedang menghayal sebenarnya. Betul. Kita sedang berimajinasi. Betul. Yang kita bicarakan ini bukan tidak praktis Kak Luis. Dan saya punya data semua di HP kan. Luar biasa. Saya datang untuk monitoring. Iya. Pertama untuk memastikan bahwa obat ini mereka pakai atau tidak, itu dulu pertama. Betul. Itu dulu. Nah, yang kedua, obat ini berfungsi atau tidak terhadap penyakit yang dialami atau diderita oleh tanaman ini gitu. Dari situ kita bisa melihat sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak mempan dengan obat itu, untuk apa kita jual lagi obat yang seperti ini? Betul. Untuk apa kita bertahan di hal-hal yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi petani maupun terhadap kita juga. Kalau kita yang penjualkan ya tetap menguntungkan. Dan kontraproduktif dengan nurani yang sudah dibangun di awal itu, yaitu bagaimana merubah persepsi mindset masyarakat para petani dan juga bagaimana merubah penghasilan dari petani ini tadi yang mungkin rugi begitu, tetapi ketika mereka berada di industri pertanian begitu ya akan mendapatkan sesuatu begitu ya. Karena memang sahabat Mabur Bicara kalau kita amati di lengkong terang begitu ya. Bagaimana segala sesuatunya itu diandalkan di aspek pertanian khususnya persawahan.